Adik-adikku yang manis, adik-adikku yang cantik, yang ganteng di rumah, hari ini Om Sengap akan mendongeng dengan judul Berubah. Apa saja yang berubah dari sisi kita semua, tuh adik-adikku yang cantik di rumah. Suasana corona ini tentunya segala sesuatu berubah. Pendapatan berubah, komunikasi berubah, pendapat berubah, apalagi pendapatan. Pendapat saja berubah. Dan hari ini Om Sengap akan berubah. Berubah. Oh, masih tetap. Baik. Adik-adikku yang manis, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ketika seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, ibu." Lalu si ibu bertanya, "Ada apa anakku? Ganteng." Wah, ganteng nih. Sang ibu bertanya lagi, "Kenapa kau terdiam? Ada apa anakku?" "Ibu, aku baru pulang dari sekolah. Tadi di sekolah aku dikasih tahu sama ibu guru bahwasanya kamu tidak boleh nakal, nanti dimarah sama Tuhan. Terus aku bertanya kepada ibu guru, Tuhannya di mana? Kok aku nggak pernah lihat?" Nah, sambil pelan-pelan, kemudian si ibu menjelaskan, Tuhan itu ada di mana-mana dan tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan. Terus si anak bertanya lagi, "Terus bagaimana aku bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada di sampingku, Ibu? Katanya kalau aku nakal, kalau aku salah, Tuhan bisa marah. Apa benar Tuhan bisa marah? Jangan-jangan corona ini Tuhan yang mengirim. Terus Tuhan tidak terlihat, corona pun tidak terlihat." Akhirnya si ibu menjawab, "Anakku, tatkala kapan engkau ingin bertemu dengan Tuhan itu, maka dia akan datang dengan sendirinya. Tetapi jika kau ingin bertemu dengan Tuhan itu, maka kau harus berperilaku yang baik. Karena Tuhan bersemayam di tubuh orang yang baik dan di gubuk orang yang miskin." "Kita akan miskin, Ibu," jawab si anak. "Benar. Tetapi jika engkau tidak pernah berbuat baik, berbuat benar, menolong orang, maka Tuhan juga tidak akan pernah mendekat." "Bagaimana caranya, Ibu?" "Udah, sekarang kamu istirahat. Nanti sore kamu kerjakan tugas. Setelah itu sorenya lagi jam 6 kamu mandi. Kamu sembahyang, kamu minta izin ingin bertemu dengan Tuhan. Besok pasti kamu akan ketemu dengan Tuhan itu." "Benarkah itu, Ibu?" jawab si anak. "Pasti benar." Kemudian si anak mengambil pekerjaan yang harus dia kerjakan. Di sore hari, setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, setelah mandi, akhirnya si anak sembahyang. Dalam doanya dia mencakupkan tangannya di hulu hati sambil berdoa, "Oh Tuhan, semoga semuanya apa yang dikatakan ibuku dan dikatakan guruku benar. Semoga aku betul-betul bisa melihat-Mu Tuhan. Semoga aku bisa melihat-Mu Tuhan. Semoga besok aku ketemu dengan-Mu Tuhan." Akhirnya si anak berdoa terus dengan kesungguhan hati. Dan esok harinya, pas hari libur, si ibu pun menyuruh si anak untuk bangun pagi-pagi. "Anakku, anakku, ya ibu, bangun. Janganlah kau tidur. Ini sudah jam 6 anakku. Bangunlah. Nanti Tuhanmu bisa marah." Si anak menjawab, "Kok Tuhan tidak ada, Ibu? Katanya kemarin aku bisa ketemu sama Tuhan." "Siapa sih nama Tuhanku, Bu?" "Bisa saja namanya dia adalah Rama. Bisa saja namanya dia adalah Krishna. Bisa saja namanya dia adalah Dewa. Bisa saja namanya dia adalah Batara. Besok pasti kamu akan menjumpai. Kemarin ibu bilang besok, sekarang ibu bilang besok. Sudah, kamu cuci muka, kamu sadar, kamu kemudian mandi,
Dan nanti tolong antarkan pesanan ibu untuk nenek yang ada di tengah hutan. Aku tidak berani, ibu. Nah, kalau kamu tidak berani, kamu minta tolong sama orang. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti akan membantu. Baiklah, ibu. Si anak kemudian berkemas-kemas. Sambil dia bersiap-siap mandi, kemudian sarapan, kemudian setelah nyapu, kemudian langsung mengambil tugas yang diberikan oleh si ibu, mengantarkan bungkusan sayur kepada si nenek yang ada di dalam hutan. Dengan perasaan takut, si anak bilang, Tuhan, aku tidak berani ke hutan. Siapa yang mengantarkanku, Tuhan? Dalam hati anak kecil itu bertanya, mungkinkah hari ini aku akan ketemu dengan Tuhan? Semakin mendekat sekarang, semakin mendekat, ternyata HP-nya semakin mendekat, bukan Tuhannya semakin mendekat. Akhirnya si anak dengan kaki yang pelan dia masuk ke dalam hutan, dan tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang laki-laki yang ganteng, seorang laki-laki yang gagah, seorang laki-laki yang penuh dengan wibawa. Laki-laki itu berdiri di samping pohon, bertanya kepada anak kecil, "Hai, adikku yang ganteng, kamu mau kemana?" Si adik kecil menjawab, "Saya mau mengantarkan bingkisan si nenek, Om." "Om siapa?" "Adikku yang ganteng, Om adalah Krishna." "Hah? Krishna? Krishna kan katanya Tuhannya aku. Berarti Om Tuhan dong." "Ya, aku adalah Tuhanmu. Kenapa Om bisa di sini?" "Kenapa Om?" "Karena engkau telah memanggilku dengan perasaan yang sangat tulus." "Kamu mau kemana anakku, adikku, kesayanganku?" "Om, aku mau ke dalam hutan, tapi aku tidak berani. Siapa yang bisa mengantarkanku?" Nah, wayan mangku niki sampun nonton. Niki wenten Anas Wijaya sedang nonton. Niki Pak Pance wenten nonton, Odah Gaul juga nonton, Udi Prayudi ring Peseraman, Satem Eva Jayati lagi nonton. Suksema salam untuk semua teman di Peseraman. Nah, adikku yang ganteng, jangan takut, Om Krishna akan mengantarkan. Tapi ingat, kau tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri, harus fokus dengan apa yang kau lakukan. "Baiklah Om, rumahnya di mana?" si nenek itu tanya Krishna. "Di ujung sana Om." "Ya, Om akan hantarkan." Kemudian si anak diam. "Kenapa kau terdiam?" "Nanti pulang dari sini, dari sana, siapa yang mengantarkanku?" Selimputan bungude. Akhirnya si Krishna menjawab, "Nanti Om yang akan mengantar." Maka diantarkanlah si ganteng yang sangat-sangat sujud dan sangat taat kepada ibunya sampai dengan di sebuah pondok. Sampai di sana dia mengetuk pintu dan nenek pun keluar. "Ternyata cucuku. Sama siapa kau kesini? Kau sendiri?" "Tidak nenek," jawab si cucu. "Aku sama Krishna." "Loh, sama Krishna? Krishna di mana? Krishna itu kan Tuhan. Masa kamu sama Krishna?" "Ya benar nenek, itu Krishna." Ketika dia melihat Krishna sudah tidak ada. Kakak Krishna di mana?" "Tadi dia di sana nek, dia akan ngantar aku," jawabnya dengan sedih. "Ya sudah, mana titipan ibumu? Sini, nenek mau memasak lagi." Diambillah titipan itu sama si nenek. Kemudian anak kecil itu diberikan hadiah. "Ini untuk ibumu, dan ini khusus hadiah untukmu."
Terima kasih nenek. Sudah, pulang. Pulang sana, pulang. Bantu ibu lagi. Terima kasih nenek. Dengan perasaan takut, si anak kecil bertanya, tadi Krishna ada, sekarang kok nggak ada? Om Krishna mana? Akhirnya sampai di tengah jalan, tiba-tiba dari balik pohon Krishna muncul lagi. Om Krishna bohong, tadi katanya mau ngantar adik sampai di sana, tapi kenapa Om Krishna hilang? Krishna pun menjawab, aku hanya akan ada di setiap orang yang mempercayaiku. Karena kamu mempercayaiku, maka aku akan ada di dalam hidupmu, di dalam perasaanmu. Dan semakin dekat kameranya lagi, kameramen saya sambil makan roti ini. Ya, suaranya dikerasin. Ya. Nah, akhirnya si adik itu mau ngangguk. Baiklah, aku percaya. Ayo kita pulang. Belum sampai di perbatasan hutan, si adik lagi begini. Aduh kakak, aku lapar. Baik, pejamkan matamu. Mohonlah bahwa di sini akan ada makanan yang banyak sekali. Ketika si adik memejamkan mata, membuka matanya, maka dia melihat beberapa buah-buahan sudah ada di hadapannya. Dengan perasaan kaget dan ketakutan, akhirnya dia memakan pelan-pelan. Kakak, inikah persembahan, inikah hadiahmu kepadaku? Akhirnya dia memakan, pulang. Ada hal yang menarik. Tidak semua yang dipersembahkan itu dibawanya pulang, tetapi hanya beberapa yang ia makan. Kemudian sampai di rumah, si ibu bertanya kepada anak kecil tadi yang sebut saja bernama Arjun. Hei Arjun, kau berani ke tengah hutan itu? Kau gak takut? Tidak bu, kan sudah ada kakak Krishna yang mengantarkanku. Hah? Kakak Krishna? Krishna itu Tuhan. Tidak mungkin. Iya bu, kakak Krishna tadi mengantarkanku sampai di rumah nenek. Sampai setelah itu dia hilang lagi. Katanya dia tidak mau ketemu sama orang tidak percaya. Sudah ibu, apa yang harus kukerjakan sekarang? Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Akhirnya dia mengelap semua barang-barangnya. Dia mencuci piring dan ibunya hanya terbengong. Itu Krishna adalah Tuhan. Kenapa anakku bisa ketemu dengan Tuhan? Jangan-jangan dia sudah mulai. Tidak. Aku tidak boleh berpikiran negatif. Harus positif. Si ibu kemudian menyuruh anaknya untuk makan. Anaknya menjawab dengan enteng, tidak bu, kakak Krishna sudah memberikanku makanan. Aku tidak lapar lagi bu, nanti sore baru aku makan. Akhirnya cerita berlanjut sampai sore hari. Dan di sore harinya si adik yang kecil, si Arjun ini kembali mandi, berdoa, dan dalam doanya ada satu permohonan. Kakak Krishna, terima kasih sudah kau menampakkan wujud di hadapanku. Semoga besok ada tugas lagi, aku bisa ke sana lagi dan ketemu dengan Kakak Krishna. Dengan doa yang sangat tulus, dengan doa yang sangat-sangat ikhlas. Kemudian si ibu menyuruh, hei Arjun, tidurlah, ini sudah malam, besok kamu sekolah lagi. Dan apakah kamu sudah tahu bahwa jalan yang biasa kau lalui, jembatannya jebol, dan sekarang kau harus bangun lebih pagi lagi, karena kau akan melewati hutan yang kau lewati kemarin. Untuk menuju sekolahmu, kau harus lewat jalan memutar. Dalam pikiran, mudah-mudahan aku ketemu sama Krishna. Akhirnya keesokan pagi, si Arjun terbangun. Bangunnya lebih awal 30 menit, kurang lebih jam 2.
30 menit itu misalnya bangun jam setengah 6 jadi jam 5. Memang jam itu ada jam. Nah, perkirakan gitu. Jam 5. Nah, pada saat jam 5 bangun, kemudian dia bermandi, sembahyang, kemudian dia menggunakan pakaian semuanya sudah lengkap, buku yang sudah dimasukkan, dia berangkat ke sekolah, minta izin sama si ibu. "Hei anakku, mau kemana?" "Aku ke sekolah." "Kok pagi-pagi sekali?" "Biar tidak terlambat ibu." "Kamu tidak sarapan?" "Bungkus saja ibu ya." "Udah, kamu sarapan di rumah. Nanti kan dikasih bekal sama si nenek, nanti aku beli di sekolahku saja." "Anakku, apa yang ibumu masak adalah sebuah doa. Apa yang ibu buatkan adalah sebuah anugerah. Punya uang sekalipun kau membeli di warung tidak akan menjadi sari yang indah di dalam tubuhmu. Jadi biasakanlah sarapan pagi anakku." "Baiklah ibu." Akhirnya si Arjun sarapan. Sarapan seadanya ala di kampung. Kemudian sesampainya selesai sarapan, si Arjun mohon pamit kepada ibunya, kemudian mencium tangan ibunya, dan ibunya memegang kepalanya si Arjun. Arjun pun berangkat sekolah. Begitu memasuki hutan, si Arjun kaget luar biasa karena di sana sudah ditunggu oleh kakak Krishna. Akhirnya Arjun berangkat sama kakak Krishna. Dalam perjalanan, Arjun dan kakak Krishna ngobrol yang panjang dan panjang sekali. Itulah coki-coki. Panjang sekali. Arjun diajarkan berbakti kepada orang tua. Arjun diajarkan untuk senantiasa berbakti dan hormat kepada orang tua. Arjun diajarkan untuk selalu menghormati orang lain dan tidak pernah mencaci, menghujat, apalagi menjelekkan orang lain. Nah, akhirnya si Arjun sampai di sekolah. Dia datang paling awal, membersihkan semua ruangan kelas dengan sapu, kemudian membersihkan semua meja-meja. Akhirnya ibu guru pun kaget melihat Arjun. "Arjun, kenapa kamu sudah pagi-pagi di sini? Siapa yang mengantarmu? Kan jembatan di kampungmu putus. Kamu harus lewat tengah hutan. Kamu berani berangkat jam 5, jam setengah 6 dari kampungmu? Kan gelap." "Tenang saja Bu Guru. Sekarang Arjun kan sudah punya kakak Krishna." Ibu guru pun terdiam. "Hah? Krishna? Krishna itu kan Tuhan. Memangnya kamu ketemu dengan Krishna?" "Iya Bu Guru. Sekarang Krishna kan jadi kakakku. Dia yang mengantarkanku." "Wah Arjun, kamu sudah mulai menjadi orang yang agak gila. Tidak ada Tuhan itu bisa langsung kau lihat." "Tapi benar Bu Guru." Arjun melihat sini. Sudah. Kamu bersihkan semuanya." Akhirnya pelajaran semua berlanjut sampai semuanya bisa berjalan. Di siang hari pun akhirnya selesai pelajaran, si Arjun pulang dan sampai di dalam hutan dia bertemu dengan Krishna kembali. Nah, di sana dia bercerita, Kakak, Bu Guru tidak percaya kalau kakak itu benar-benar ada." Dengan senyuman yang manis seperti ini. Akhirnya kakak Krishna menjawab dengan sangat pelan, "Biarkan saja orang tidak percaya. Yang penting engkau telah mempercayaku, oh adikku." "Baiklah kakak." Akhirnya tengah hutan dia diajak berkeliling-keliling, bertemu dengan binatang yang sangat buas. Ada harimau, ada gajah, dan dia heran ketika harimau itu hanya lewat. Dia melihat gajah, padahal sebelumnya tidak pernah melihat ada gajah di hutan itu. Akhirnya si Arjun pun terbingung-bingung luar biasa. Melihat ada ular lewat, ada monyet, ada kijang. Bukan kijang kencana nah. Kijang, apalagi kijang Innova. Nmax ya. Akhirnya
Istriku tertawa. Dan akhirnya si Arjun melihat seekor kancil. Seekor kancil. Kancil itu mencari makanan. Kemudian dia melihat si Arjun. Kancil itu hanya mengangguk dan pergi. Kemudian si Arjun bertanya kepada Krishna, itu binatang kok bisa tidak puas samaku? Binatang tidak akan pernah puas sesungguhnya kalau saja manusia tidak memperlakukan binatang, apalagi memburunya. Zaman dulu manusia hidup sangat berdampingan dengan hewan. Tapi sekarang manusia sudah mencari hewan, memburu hewan, sehingga hewan pun akhirnya memburu manusia sampai ke rumah-rumah. Bukan hanya ABRI masuk desa, air masuk desa, listrik masuk desa, tetapi ular masuk desa, penyakit masuk desa, semuanya sudah berubah. Akhirnya malu masang pupur di bungut teh, kongres. Sampai di rumah, ibunya bertanya dengan penuh keheranan, Arjun, kenapa aku bisa sudah sampai di rumah? Padahal teman-temanmu belum sampai. Kenapa aku bisa sampai lebih dulu di rumah? Iya bu, tadi kakak Krishna yang mengantarkanku. Katanya jalannya lebih dekat. Oh, kakak Krishna? Kamu bertemu dengan Krishna di mana? Di hutan ibu. Kan sudah Arjun bilang dari kemarin, kakak Krishna ada di hutan. Aku diantar kemana, kesana kemari. Aku diajak jalan-jalan. Sampai-sampai aku kasih cerita ibu. Dalam hati si ibu bertanya, benarkah itu Krishna? Tidakkah anakku mengigau? Benar ibu, itu Krishna bu, bukan Krishna oleh-oleh bu. Ya, akhirnya si ibu mulai penasaran. Keesokan harinya si Arjun diantar lagi oleh ibunya sampai di depan rumah. Tetapi si ibu berkata, Arjun, sekarang ibu akan mengantarmu sampai sekolah. Nggak usah ibu, aku sudah diantar sama Krishna ibu. Udah kakak Krishna yang mengantarkanku bu. Pegat kan itu? Udah kakak Krishna yang mengantarkan ke bu. Janganlah ibu antar aku. Ibu kerjakan saja tugas ibu di rumah. Nanti kakak Krishna yang akan mengantarkanku. Dengan penuh tanda tanya si ibu mengikutinya dari jauh. Tetapi si Arjun jalan dengan sendirinya. Sampai di dalam hutan, si Arjun tidak menemukan si Krishna. Kakak Krishna, kakak Krishna, kakak Krishna mana? Kakak Krishna, kakak Krishna, kakak Krishna mana? Arjun berpikir, oh mungkin kakak Krishna menungguku di dalam hutan, bukan di pinggir hutan. Sambil berjalan, berjalan, akhirnya sampai di tengah hutan. Lagi-lagi si Arjun memanggil, kakak Krishna, kakak Krishna, kakak Krishna di mana? Kakak Krishna, kakak Krishna, kakak Krishna, kakak Krishna di mana? Akhirnya ketika sampai di dalam hutan, bahkan sampai di luar hutan, tidak menemukan Krishna. Arjun pun menangis tertunduk dan bersedih karena tidak diikuti oleh Krishna. Akhirnya dia belajar dengan sangat murung. Ibu guru bertanya, Arjun, kenapa kamu murung? Ada apa? Bu guru, kakak Krishna tidak mengantarkanku hari ini. Arjun, kamu jangan mengigau Arjun. Krishna itu Tuhan.
Enggak Bu Guru, Krishna itu kakakku, Krishna itu kakakku. Akhirnya, baiklah, sekarang kita belajar ya. Kemudian si Arjun disuruh membuka buku. Anak-anak, sekarang kita belajar agama. Kita belajar agama, kemudian anak-anak silakan buka buku halaman 46 ya. Begitu dibuka halaman 46, dia melihat gambar Krishna persis seperti kakak Krishna yang dia lihat di dalam hutan. Akhirnya Arjun bertanya pada Bu Guru, "Bu Guru, ini siapa?" Itu adalah Krishna, dewa yang ada dalam agama Hindu yang hidup di India. Oh, Krishna. Krishna ini dewa ya, dewa India. Di India beliau hidup menjadi seorang dewa, seorang yang luar biasa, memberikan tutur penceramah yang luar biasa. Oh, ternyata tadi aku melihatnya, kemarin juga melihatnya, pikiran si Arjun. Akhirnya pulang sekolah, si Arjun ketemu dengan Krishna lagi. "Kakak, tadi kakak kok tidak ada di rumah, di hutan. Aku sendiri. Tadi kan sudah ibumu yang mengantar." "Tidak ada kok, ibu tidak ada yang mengantar. Ibumu yang mengantar dari jauh. Kakak sudah tahu. Jadi kakak tidak perlu mengantarkanmu lagi. Kamu sudah berjalan dengan sangat nyaman. Jika kamu kembali, pasti ibumu akan mengantarkanmu kembali." "Oh begitu ya kakak ya." Iya. Sampai di rumah akhirnya si Arjun bercerita kepada ibunya, "Ibu, tadi ibu mengantar Arjun dari jauh ya?" "Loh, kok kamu tahu?" "Iya kakak, Krishna yang cerita." Krishna lagi. Krishna itu Tuhan. Ibu tidak melihat Krishna tadi ada di hutan. Bedak. Tidak ada. Ibu melihatnya. Ambil air lagi sayangku. Tidak ada Krishna. Ibu melihatmu dari jauh. Akhirnya, ya sudah, besok kamu jalan saja. Kamu jalan saja, ibu tidak akan antarkan kamu lagi. Ibu tidak akan ikut campur kamu sama Krishna, sama siapa. Silahkan kamu berangkat sekolah. Akhirnya besok pagi diulang lagi. Dia berangkat ke sekolah jam 5:30. Sampai di sekolah lebih awal lagi, pulang lebih awal lagi. Dan ada satu hal dalam perjalanan, si Arjun bercerita dengan Krishna panjang sekali dan lebar sekali. Apa yang dia ceritakan? Arjun bertanya kepada kakak Krishnanya, "Kakak, kenapa kemarin kakak tidak kelihatan ketika ibu mengintai? Kenapa kemarin kakak tidak kelihatan ketika ibu memata-mataiku? Tapi kenapa kakak tahu ibu memata-mataiku?" "Arjun, adikku sayang, aku tidak akan pernah memunculkan diri di hadapan orang yang tidak percaya kepadaku. Aku hanya akan hadir di mana orang mempercayaiku. Ibumu kan tidak percaya. Untuk apa aku menampakkan diri di hadapan ibumu? Sedangkan kau percaya sepenuhnya kepadaku, maka aku pun akan datang kepadamu." Oh begitu ya. Ingat, di dunia ini tidak ada baik dan buruk. Yang ada hanya ruwe binide, positif dan negatif. Hal yang boleh dan hal yang kurang pantas. Apakah tangan kanan baik? Belum tentu. Apakah tangan kiri buruk? Belum tentu. Ketika kau berpikir bahwa ini adalah hal yang buruk, memberikan sesuatu pada orang dengan tangan kiri adalah buruk, tetapi kenapa engkau melakukan penyembahan kepadaku dengan kedua tanganmu, kanan dan kiri? Kenapa tidak kau lakukan dengan tangan kananmu saja? Kalau ini baik. Ketika kamu makan, kenapa piringmu kamu taruh di tangan kiri, kemudian kamu makan dengan tangan kanan? Kenapa piring tidak kamu taruh di bawah? Kaki
Menurutmu apalah kakiku itu baik? Baik. Apakah kaki itu buruk? Tidak. Kenapa? Ketika orang melempar sesuatu, ketika orang menyentuh sesuatu dengan kaki, apakah salah? Tidak. Sang raja zaman dulu menggunakan kaki sebagai atribut-atribut untuk melakukan pemujaan yang luar biasa. Makanya ketika tarian barong menari, apa yang dilakukan untuk menyentuhnya adalah kaki. Ketika anjing meminta sesuatu, apa yang dipakai untuk menyentuh? Juga kaki. Meja bisa berdiri karena ada kaki, bukan karena ada tangan. Kursi bisa berdiri juga karena kaki. Manusia bisa berdiri juga karena kaki. Makanya kaki adalah hal yang sangat-sangat berguna. Ketika orang berpikir, di Bali sekarang anak-anakku menggunakan sandal yang mahal, udeng yang murah, apakah hina? Tidak. Sandal yang mahal, apakah juga benar? Benar iya, tidak juga iya. Kenapa? Sebaik-baiknya sandal akan diinjak kata orang. Tidak. Semua bermanfaat pada posisinya. Semua bermanfaat kepada prosesnya. Makanya baik dan buruk akan selalu bisa bersama. Maka dalam konsep kita di Bali, adik-adikku yang manis disebut dengan Ruo Benede. Semua baik, tidak ada yang buruk. Karena kebaikan, keburukan sesungguhnya adalah sebuah penafsiran manusia. Karena Ruo Benede adalah dua hal yang berbeda menjadi satu. Inilah yang sudah berubah. Seperti Om Sengap tadi. Ketika mau payas, sudah seperti ini. Ketika tadi, adik-adik bisa melihat. Apakah Om Sengap ganteng? Tidak juga. Jelek? Pasti. Tapi sekarang apakah jelek? Belum tentu. Serem? Mungkin saja. Ketika Krishna bercerita kepada adiknya, adikku, belajarlah engkau menghargai orang. Adikku, belajarlah engkau menghormati orang. Jangan kau memandang orang dari status, dari penampilan, dari gayanya, tetapi pandanglah orang dari perilakunya, tutur katanya. Pandanglah orang dari sebuah kebijaksanaannya. Gede Prame pernah berkata, kepintaran itu penting, tapi ada yang lebih penting, kebijaksanaan. Satu hal yang harus kita pelajari dari sebuah cerita di atas adalah semuanya sebenarnya sudah mulai berubah. Dulu kita diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu berkomunikasi. Di masa sekarang ketika COVID-19 menyerang, kita mengurangi sebuah komunikasi. Dulu kita diajarkan untuk selalu bersentuhan tangan, salaman dengan orang. Sekarang diajarkan untuk menjaga jarak. Dulu kita disuruh untuk berpikir positif. Tapi sekarang kita harus berpikir negatif. Kenapa? Karena kalau kita berpikir positif, akhirnya benar kita positif, maka kita akan menjadi ODP. Tetapi kalau kita sudah berpikir negatif, maka hasilnya negatif, maka kita akan selamat. Adik-adikku yang manis di rumah, Om Sengap bercerita. Ini, sini, Molly sini, sini. Ini Om Sengap bercerita. Ini namanya si Molly. Ini si Molly ini adalah teman Om Sengap, ya. Dia si Gugu. Dia adalah sahabat Om Sengap yang Om Sengap ajak menjaga rumah. Ada anak Bali ngorang, cicing itu jelek, anjing, cicing. Kalau cicing itu baik sekali. Dia kita ajak kemana-mana, tidak pernah minta belanja, tidak pernah minta martabak telur, tidak pernah mencibak terong bulan, apalagi meminta kuaci, tidak pernah. Makanya dia sangat baik sesungguhnya. Adik-adikku yang manis, semua sudah berubah.
tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita berubah, yaitu kita tidak boleh berubah untuk tidak berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Nah, saya dekat. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah menghormati orang. Tetaplah untuk bersama-sama memperlakukan orang seperti layaknya memperlakukan diri sendiri. Jadi kita harus menjaga sebuah nilai persahabatan. Satu hal yang harus kita rubah adalah merubah sifat yang buruk menjadi sifat yang lebih baik. Karena sifat bisa saja buruk, sifat bisa saja baik. Adik-adikku, tidak ada yang berubah sesungguhnya, kecuali hari ini Sengap berubah menjadi seorang pendongeng karena tidak ada yang upah. Adik-adikku, nanti kita akan tunggu dongeng-dongeng selanjutnya di setiap hari. Nanti dari teman-temannya Om di Mahima dan Tatkala yang akan bercerita dari berbagai sisi. Ada sisi humornya, ada sisi pituturnya, piteketnya. Hari ini Om Sengap cukup dulu bersisi tentang berubah. Artinya ada hal yang harus kita rubah. Kalau dulu tidak bisa bangun pagi, sekarang harus bisa bangun pagi. Dulu belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Dulu sering komunikasi, sekarang harus isolasi. Dulu sering berbelanja, sekarang sering berpuasa. Dulu positif, sekarang harus negatif. Adik-adikku yang manis, saudara-saudara semuanya, para orang tua yang sangat luar biasa sudah mengantarkan anak-anaknya. Mari kita menjaga pergaulan anak-anak kita untuk tidak selalu menonton gadget saja, tapi tontonlah tayangan ini untuk bercerita. Karena sedikit cerita mampu merubah dunia. Selamat hari libur, selamat beraktivitas di rumah, selamat sore, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Salam Ale, Ale. Hehehe. Saya ngadong igel, kangwang melali. Aduh, boleh lewat momen.